Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Petang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Petang ini kita belajar tentang bagaimana wudhu dulu ya, wudhunya sesuai dengan hadis Nabi ya, sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'in, kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Dan yang menulis kitab ini kira-kira siapa? Yang ulama. Jadi kita ngikutin siapa? Ngikutin ulama. Gitu. Jadi kalau yang kita ikutin ulama, apa artinya ulama? Orang yang mengetahui tentang agama. Gitu. Ini bukan ngarang-ngarang ini ada dalilnya ya kan? Ada dalilnya. Ulama itu nggak sembarangan. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan firman Allah dan hadis Nabi, maka lemparkan di balik tembok. Jangan dipakai maksudnya. Begitu hebatnya seorang ulama yang namanya Imam Syafi'i. Gitu. Maka kita mulai bahwa wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diawali dengan niat dengan baca basmalah. Ya. Jika seorang Muslim akan berwudhu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya, kemudian membaca. Bacanya bagaimana? Bismillah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dihasankan oleh Syekh Al Albani dan Irwahul Ghalid nomor 81. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita belajar wudhu ya, nanti kita belajar sholat. Karena gini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman itu di surat 2, di surat Al-Baqarah ayatnya 45. Lihat dulu ayatnya 45. Sudah ketemu? 45 Ustaz. Ayatnya 45. Wasta'inu bis sabri was shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi setiap kita mau minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Maka barang siapa yang sholatnya diperbaiki, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Dan sholat itu sungguh berat. Sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Ayat selanjutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah mereka yang yakin. Yakin dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ini yang menerjemahkan Al-Qur'an siapa ini? Yang menerjemahkan Al-Qur'an ini ulama. Kira-kira ulama sembarang nggak menerjemahin ini? Enggak. Yang menafsirkan Al-Quran siapa? Ulama. Kita tinggal baca. Dan untungnya kita sekarang hidup di masa yang enak. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabbnya, menemui Tuhannya. Kita yakin nggak akan bertemu dengan Allah? Harus yakin. Karena kalau sudah meninggal, pasti dia ketemu Allah. Akan ditanya nanti. Kita bertanggung jawab apa yang kita
perbuat, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Semuanya kita akan kembali. Belajar sekarang tuh enak loh. Kalau ustadznya salah, cek aja di Mbah Google, betul nggak? Kira-kira gitu nggak? Kan selama ini kita tahu Al-Quran jumlahnya 6.666, cek aja di Google, kan nggak keluar 6.666, betul nggak? Yang keluar berapa? 6.236. Jadi kita belajarnya fakta. Jadi nggak mau kita dibohong-bohongin lagi, gitu. Jangan mau dibohong-bohongin, gitu. Kenapa orang bohong itu? Karena dulunya ada sejarah orang yang bohong itu. Ya. Dari mulai di Madinah ada pendusta itu, ada nggak? Ada. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau di Indonesia orang Belanda itu yang namanya diganti, namanya Abdul Majid, namanya Snok Holgron itu. Itu pendusta itu. Ya. Apa ngaku-ngaku masuk Islam sampai belajarnya ke Mekah itu, untuk menghancurkan Islam itu. Maka kita belajar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya apa? Apa yang tercatat di dalam Al-Quran, apa yang tercatat di dalam hadis Nabi. Jadi kita belajar untuk memperbaiki diri. Jangan dengan orang lain, nggak penting. Artinya kalau orang lain salah jangan ditegur, ya, jangan ditegur. Perbaiki diri. Allah berfirman apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan suka nyalain orang. Oh ini salah, itu nggak perlu, nggak penting. Yang penting kita belajar memperbaiki diri. Mulai kita belajar wudunya, sholatnya, zikirnya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Kita belajar mulai dari wudu. Yang pertama niat dan baca basmalah. Jika seorang muslim akan berwudu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya. An-niyatu fi qalbi. Niat itu di dalam hati. Ketika orang wudu niatnya pengen apa? Pengen sholat. Ada juga yang niatnya pengen baca Quran. Bahkan ada yang niatnya ingin mencampuri istrinya, gitu kan? Ada yang niatnya pengen tidur, dia berwudu dulu nggak? Gitu. Jadi niat itu di dalam hati. Bacanya bagaimana? Bismillah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadkurismallahi alaih. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, membaca Bismillah. Jadi nggak sempurna orang itu. Ustadz, kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim boleh nggak? Boleh. Urusan benar atau tidak bukan jangan saya dibilangin itu benar atau tidak, gitu. Bahwa Rasulullah mengajarkannya Bismillah. Boleh nggak Bismillahirrahmanirrahim? Ya boleh-boleh aja gitu kan. Urusannya nanti pertanggungjawabannya gitu kan. Tapi saya ngajarkannya sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan saya tidak pernah mau menambahkan apa yang tercatat di dalam hadis Nabi, ya. Karena apa? Resikonya besar, ya. Kata Nabi dalam sabdanya itu, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta terhadap diriku, berdusta, hadis Nabinya ditambahin, kadang dikurangin, nambah-nambah gitu. Nanti ada tuh yang merasa dirinya nambah gitu kalau udah baca hadis Nabinya, oh kenapa saya nambahin gitu. Kata Nabi, sabda Nabi, barang siapa yang berdusta terhadap diriku, maka dia mempersiapkan tempat duduknya sendiri di neraka nanti. Dan itu saya nggak berani. Maka kalau ajarannya begini, ya begini saja. Saya nggak berani nambah-nambahin. Kalau bapak-bapak nambahin, saya tidak tanggung jawab. Ya. Namun apabila ia lupa membaca basmalah wudunya, tetap sah dan tidak batal. Kalau dia tidak baca basmalah, dia langsung wudu begini, dia tidak batal, tapi tetap sah wudunya, ya. Hanya tidak sempurna. Kemudian yang kedua, membasuh telapak tangan. Disunahkan membasuh telapak tangannya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebelum memulai wudu. Jadi
Bagaimana caranya sudah diajarkan, berwudu. Dan ini ditiru oleh seluruh ahli kesehatan dunia. Ketika ada Covid kemarin, membasuh telapak tangannya kayak gini nggak? Kan diajarin, betul nggak? Iya. Seperti wudu. Berarti memang Islam mengajarkannya itu dari 14 abad yang lalu akan dimanfaatkan oleh seluruh manusia, sekalipun dia bukan agamanya Islam. Kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, gitu gak ayatnya? Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali bagi rahmat bagi seluruh alam. Jadi semua manusia boleh pakai nggak cara cuci tangan? Maka cara berwudunya pun kayak begini. Ada gambarnya tuh ya. Gambarnya cara wudu. Yang pertama. Kemudian setelah membasuh telapak tangan berkumur-kumur. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad sahih ya. Yakni memutar-mutar air di dalam mulut. Biasa begitu nggak? Ya, biasa ya. Udah biasa ya, memutar-mutar di dalam mulut. Kemudian mengeluarkannya. Yang keempat, al-istinsyak dan al-istinsar. Apa al-istinsyak itu? Menghirup air ke hidung dengan nafasnya. Dihirup dengan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri. Hiruplah air dari tangan kanan lalu keluarkan dengan memegang hidung dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Kalau puasa mah jangan kenceng-kenceng hirupnya, tapi kalau nggak puasa dikencengin dikit, ya, dikencengin dikit. Disunahkan untuk istinsyak dengan kuat, kecuali jika dia sedang berpuasa, karena dikhawatirkan air akan masuk ke perutnya. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Bersangat-kanlah, lakukan dengan kuat dalam istinsyak kecuali jika engkau sedang berpuasa. Nih, kalau enggak puasa mah tarik kencang-kencang, makanya dia jarang pilek. Itu manfaat salah satu istinsyak. Kemudian yang kelima, membasuh wajah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya, di kitab Sahih Sunan Abi Dawud nomor 629. Batasan wajah sudah ada gambarnya tuh ya. Batasan wajahnya sudah ada gambar ya. Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh permukaan rambut itu saja. Akan tetapi disunahkan untuk menyelat-nyelati dengan jari jemarinya. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW yang menyelat-nyelati jenggotnya ketika berwudu. Maka kalau yang nggak punya jenggot, dipelihara jenggotnya. Tapi kalau udah nggak punya jenggot, jangan juga pakai obat. Karena kata Nabi cuma suruh memelihara apa yang ada. Kalau nggak ada jangan dipaksain juga, nggak perlu beli obat, nggak perlu. Gitu. Kalau dilihat jenggotnya saya kurang bagus juga, betul nggak? Jenggot saya bisa dihitung, tapi tetap saya pelihara. Kenapa? Disunahkan ketika dia berwudu menyela-nyela jenggot. Gitu. Sunnah. Makanya disebut ahli sunnah. Segala sesuatu yang sunnah dilakukan. Ini enggak jadi olok-olok. Ustadz kayak kambing ada jenggotnya, gitu nggak? Ada nggak yang begitu? Ada, gitu. Padahal yang mengolok-olok orang Islam, dia sesungguhnya telah mengolok-olok siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia nanti minta syafaatnya sama siapa? Sama Rasulullah. Kenapa dia harus mengolok-olok sunnah Nabi? Gitu ya. Bahkan yang mengolok-olok sunnah Nabi bukan orang biasa, orang-orang yang sudah populer gitu ya kan. Kemudian yang keenam, membasuh kedua tangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 6 itu, wa aydiyakum ilal maraqi. Iya betul nggak di surat Al-Maidah itu ya? Jadi mulai dari tangannya sampai siku.
Ada gambarnya tuh ya. Diawali dengan tangan kanan. Diawali dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang ketujuh, mengusap kepala dan kedua telinga. Itu ayatnya juga sama di surat Al-Maidah ayat 6. Mengusap kepala dan kedua telinganya satu kali. Jadi cara berwudunya mengusap kepala satu kali, telinganya satu kali. Gitu. Kalau yang lainnya 3 kali nggak? 3 kali. Boleh nggak kalau kepalanya 3 kali? Bilang boleh saja, urusannya nanti gitu aja. Nabi mencontohkannya sekali. Boleh nggak 3 kali? Boleh, jangan dilarang. Sebab kalau dilarang nanti marah-marah dia. Karena kebiasaannya 3 kali. Ustadz boleh nggak begini-begini? Boleh, semuanya boleh saja. Tapi kalau dia bilang tanya sunnah atau bukan, kita bilang bukan. Tapi kalau boleh silakan. Sama kayak ke supermarket juga gitu. Ustadz boleh nggak ngambil ini? Boleh. Yang ini boleh. Semuanya diambil boleh nggak? Boleh. Tanggung jawabnya nanti kalau udah di kasir kamu, kan gitu kan? Kalau sudah di kasir tanggung jawab. Begitu. Ya. Yang ke-8, membasuh kedua kaki. Ya. Itu di surat Al-Maidah juga ya. Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Jadi kedua mata kaki wajib diwasu. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bersamaan dengan membasuh kaki, menggosok dan menyelat-nyelati jari-jarinya. Makanya bagusnya kita di masjid ini tempat wudunya seperti di Madinah, ada tempat duduknya di sela-sela. Di sela-sela. Orang yang tangan atau kakinya terputus, ada orang yang tangannya terputus, kakinya terputus gitu kan, ada nggak? Maka ia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa saja gitu. Yang termasuk wajib dibasuh. Apabila tangan atau kakinya seluruhnya terputus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja. Karena ada tangannya juga putus tuh ya. Ada tuh kalau di sana bilang tangannya begini-begini, bekas kena dia dihukum. Karena dihukum di sana itu kalau maling asyariku wasyariqatu faqtu aydiyahuma. Maling laki-laki dan maling perempuan itu dipotong kedua tangannya. Iya. Maka banyak kalau di sana itu. Dia wudunya ujungnya saja. Kakinya juga begitu kalau dibuntungin. Kakinya ujungnya saja. Yang ke-9 adalah membaca doa. Setelah selesai wudu membaca doa. Doanya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Jadi setelah berwudu kita bermohon kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kira-kira dosa kita banyak itu kalau kita taubat diampuni, dihapus nggak oleh Allah dosa? Jadi nggak usah khawatir. Makanya kita bertaubat, taubatan nasuha, belajar sungguh-sungguh memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Yang dosanya banyak tuh ya kan? Kan dosa kita, waduh, nggak bisa kehitung itu ya, betul nggak? Dan jadikan pula aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri. Dengan wudu yang benar dia akan membersihkan diri. Jadi wudu secara tertib ya. Orang yang berwudu wajib membasuh anggota-anggota wudunya secara berurutan tertib. Yang ke-10 itu harus tertib. Nggak boleh cuci kaki dulu, nggak boleh. Ya, cuci kaki dulu nggak boleh. Cuci muka dulu nggak boleh. Gitu. Harus tangan dulu. Atau dia tangan dulu gitu, nggak boleh. Atau rambut dulu nggak boleh. Harus tertib. Dan berturut-turut, yakni jangan menunda-dunda membasuh suatu anggota wudu sehingga anggota wudu yang sudah dibasuh sebelumnya mengering.
Jadi jangan nungguin kering baru dibasuh yang lain. Ya. Jadi lanjutkan. Ya. Kemudian setelah berwudu boleh dikeringkan dengan handuk. Ya. Mengeringkan dengan handuk. Dibolehkan mengeringkan anggota-anggota wudu dengan handuk yang lainnya. Ya. Setelah wudunya selesai. Jadi dia nggak basah tuh, masuk masjid nggak basah, boleh. Kemudian apa saja sunnah-sunnah wudu? Yang pertama disunahkan bersiwak. Ya, banyak juga tuh kalau Ustadz Uci biasanya bawa siwak Ustadz. Sampai sekarang bawa kan? Oh lupa dia. Biasanya dia bawa. Biasanya. Jadi disunahkan sebelum wudu bersiwak. Siwak itu hanya tumbuh di daerah sana, di Saudi Arabia. Tapi di Indonesia banyak nggak? Banyak. Tapi pohon siwak di Indonesia ada nggak? Ada. Itu hebatnya tuh Islam. Pohonnya nggak ada, siwaknya ada. Dan kita bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi kalau sekarang hidup itu enak lah. Ya, hidupnya enak. Sampai dibilangin anak sekolah, gurunya Google itu ya kan? Gurunya Google. Tanya Google itu, kira-kira wudu ini ada nggak di Google? Kalau diklik umpamanya wudu sesuai sunnah Rasul gitu, diklik ada nggak ini? Ada. Jadi gampang. Kalau salah itu ketahuan, sekarang ketahuan. Kalau dulu nggak ketahuan. Kenapa? Nggak ada media sosial. Kalau sekarang gampang. Mau cari apa saja bisa. Kitab apa saja tinggal buka, tinggal klik. Tafsir apa saja tinggal klik. Jadi kalau ustadznya ngomong, kenapa direkam? Gampang. Kalau salah, tegur aja ustadznya. Ini nggak sesuai nih ustadz. Ayatnya gini. Ini menurut ulama begini. Gitu kan? Gampang. Jadi yang pertama bersiwak itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak menyikat gigi setiap hendak wudu. Rasul tahu umatnya itu enggak semangat seperti para sahabat yang dekat dengan Rasul. Maka tidak diwajibkan, ya, hanya sunahkan. Gitu. Kata Rasul dalam sabdanya, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, kira-kira berat apa ringan bersiwak itu? Ringan. Hah? Ringan, tapi jarang yang bawa siwak, gitu ya. Kalau wudunya benar, belajar sholatnya juga benar, maka dia bermohonnya juga insya Allah diterima. Maka banyak orang yang bertanya, doa saya kemana Ustadz ya? Kok nggak dikabul-kabul gitu ya? Padahal Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka kita cek diri kita sendiri, sholat kita sudah benar atau belum? Wudu kita sudah benar atau belum? Yang kedua, disunnahkan kepada seorang muslim untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum di awal melakukan wudu. Kayak tadi tuh ya, dengan membasuh kedua tangan sebagaimana telah diterangkan yang tadi, yang di awal itu ya. Kecuali apabila ia baru bangun dari tidur, maka ia diwajibkan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum wudu, karena terkadang di tangannya ada kotoran atau najis sedangkan ia tidak menyadarinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza taiqada ahadukum min naumihi fala yaghmis yaduhu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia terlebih dahulu mencuci keduanya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap dan tadi malam. Dulu zaman saya kecil itu kalau wudu dikubakan gitu. Siapa yang ngalamin? Ngalamin nggak? Kalau kita ngaji dulu di surau-surau atau di masjid, itu biasanya tugasnya kita itu, anak-anak yang ngaji untuk ngisi tempat wudu. Kolam itu, 1 kulah itu biasanya, 1 meter kali 1 meter. Jadi kalau wudu airnya diceprotin di situ. Gitu. Kalau sekarang enak, wudunya pakai keran.
Dulu, waduh, sono nyembur ke sini, sono nyembur ke sana nyembur ke sana. Itu kita yang isi dulu dari sumur itu sampai penuh, udah keringetan baru boleh ngaji dulu. Oh, nggak pada ngalamin ya? Berarti orang-orang mampu semua itu yang ngalamin biasanya orang-orang susah dulu ya kan, termasuk saya itu ngalamin itu. Tidurnya di musola, ya. Kalau pagi masuk madrasah, itu kerjaannya dulu. Tugas ngisi tempat wudhu. Kalau sekarang enggak, tinggal pencet saja. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya. Nikmatnya semakin ditambah. Kemudian disunahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istisyak tadi. Istisyak itu adalah sunnah, ya. Melakukannya dengan kuat sebagaimana tadi tuh, ya. Disedot dengan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri, itu sunnah. Dan yang keempat, ketika membasuh wajah disunahkan untuk menyelat-nyelati rambut yang ada di wajahnya. Kalau yang punya cambang itu, yang bewokan gitu, di sela-sela. Kalau kita jarang lah yang punya bewok itu. Kalau keturunan Indonesia itu jarang yang ada bewoknya. Hanya beberapa orang saja yang punya bewok. Itu bewoknya. Itu bewoknya juga kurang rapi itu. Gitu. Kemudian yang kelima, ketika membasuh tangan atau kaki disunahkan untuk menyelat-nyelati jari jemari berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Di kitab Sunan Abi Dawud nomor 629. Wa khallil bainal asabi, dan selat-selatilah antara jari jemari. Ini perintah Nabi, ya. Dan selat-selatilah antara jari jemari. Dan yang keenam, disunahkan untuk membasuh anggota wudhu yang kanan yang terlebih dahulu. Jadi kanan dulu, jangan kiri dulu. Sekalipun dia kidal, orang kidal itu biasanya pakainya yang kiri, tetapi disunahkan yang kanan dulu. Sebelum tangan atau kakinya yang kiri. Tangan atau kaki kanan dimulai. Yang ketujuh, disunahkan untuk membasuh anggota wudhunya 2 kali atau 3 kali, dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Jadi membasuh muka juga nggak boleh lebih dari 3 kali, ya. Itu maksimal 3 kali, ya. Kalau untuk kaki itu harus selalu tangan kiri, Ustaz. Hah? Basuh kaki. Basuh kaki, iya, tangan kanan dan tangan kiri. Tangan dan kiri. Iya, jelas selanya itu, ya. Itu ada gambarnya kan. Kemudian perhatikan tuh, ini orang yang boros dengan airnya. Disunahkan untuk tidak berlebihan, tidak boros dalam menggunakan air wudhu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali, lalu bersabda, "Man zada faqad asa'a wa dolam." Barang siapa menambah lebih dari 3 kali, maka ia telah berbuat buruk dan dolim. Jadi kalau buka keran itu jangan sampai bunyi bawahnya tuh. Ada tuh bahkan sampai sampingnya itu kalau kita wudhu kecipratan juga. Ini orang yang nggak paham tentang wudhu. Jadi jangan sampai dia wudhunya itu mengganggu di sebelahnya. Kecil aja, kecil. Bahkan 1 gelas itu bisa wudhu. 1 gelas itu bisa wudhu. Jadi itu yang wudhunya sempurna. Ketika wudhunya sempurna, maka sholatnya sempurna. Kalau wudhunya rusak, kira-kira sholatnya rusak. Karena syarat sahnya salah satu syarat sahnya sholat adalah berwudu. Kemudian yang membatalkan wudu seorang muslim batal dengan sebab-sebab. Yang pertama, ada yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur, berupa air besar atau buang air kecil. Itu batal tuh, ya. Yang kedua, kentut, ya. Kira-kira kalau kentut kerasa nggak? Iya, kalau kerasa ya sudah, jangan ditahan-tahan. Ada orang yang sholat nahan kentut, ya, udah sampai melintir gitu dia, nahan kentut. Jangan, itu makruh itu, batalin aja, ya. Kemudian yang ketiga, hilang kesadaran baik disebabkan gila, pingsan, mabuk, sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari 2 kemaluannya. Jadi kalau tidur ayam batal nggak dia? Enggak.
nggak tidur nyenyak itu kan. Tapi kalau nyandar gitu Ustaz. Biasanya tidurnya tidur di khutbah Jumat itu. Iya. Nah, itu batal nggak Ustaz? Iya, kalau dia sampai ngimpi, sampai nggak sadar juga, geblak gitu ya batal. Gitu ya. Kan ada tuh yang kayak gitu. Kemudian yang keempat, meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat. Ya. Baik kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan orang lain. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di kitab Irwaul Ghalil nomor 117, man massa farjahu falyatawaddo, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Jadi wudunya batal ketika dia menyentuh kemaluan. Enggak, tetapi terlapis pakaian dalam tetap batal. Kenapa? Karena orang batal gitu. Baru. Dia nggak menyentuh kan? Iya, karena ada lapisan. Iya, dia nggak menyentuh. Yang batal itu Yang langsung, kalau langsung itu batal ya. Ini disertai syahwat kan, maksudnya kalau nggak syahwat nggak apa-apa kan? Kalau nggak syahwat nggak apa-apa. Kalau penyentuh. Kira-kira Oh, jadi ini menyentuh, ya. Kalau menyentuh itu ya sudah. Kemudian yang kelima, ini kadang suka ditanya nih, ini yang kelima nih, memakan daging unta, ya, makan daging unta. Kalau orang wudu makan daging unta, batal nggak? Batal. Ya batal. Orang yang membatalkan, salah satu yang membatalkan wudu adalah makan daging unta, ya kan? Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah aku harus berwudu karena memakan daging unta? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mau dagingnya, mau jeroannya tetap batal. Ya, itu. Ya. Adapun meminum susu, kalau susu unta, batal. enggak lah. Kalau susunya enggak. Kadang orang nanya, kenapa sih Ustadz kalau unta batal, kambing enggak? Udah pernah makan daging unta belum? Belum. Ya. Kasihan. Maksudnya kenapa Ustaz? Ya. Makan daging unta itu. Daging paling terlezat di muka bumi itu daging unta. Itu daging terlezat. Yang kedua manjangan. Yang ketiga kambing. Yang keempat baru yang lain-lain. Jadi kalau unta itu udah paling top aja, ya. Sampai dibilangin daging cuma satu yang kalau wudu dia makan batal, ya daging unta itu. Apa karena lezatnya itu? Ya bukan karena lezatnya, ini karena sabda Nabi. Karena Nabi ditanya oleh para sahabat, habis wudu makan daging unta. Ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu lagi setelah makan daging unta? Kata Rasulullah apa? Naam, iya. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah cara berwudunya, ya. Sudah habis belum waktunya? Habis ya? Belum. Sebab masih ada nih ya yang diharamkannya ya. Jadi memegang mushaf, tawaf, nggak berwudu itu haram, ya. Ini mushaf. Jadi udah wudu ya, udah ini. Ya, sudah cukup ya. Besok kita lanjutkan lagi sampai bagaimana kita sholat sesuai tuntunan Rasulullah. Oke, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan mengikuti sunnah-sunnahnya, ya. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.